Hai, perkenalkan saya Deborah Juliana Warsiwari dari Universitas Gunadarma, Fakultas Psikologi dengan NPM 1152231. Saya akan menjawab 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang apa itu sosial kognitif Albert Bandura dan berikan contohnya. Teori sosial kognitif adalah teori yang pertama kali dibangun oleh psikolog Albert Bandura. Teori ini adalah teori yang cenderung atau meniru sesuatu yang dilihat dari media. Contohnya seperti TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah sebuah kata-kata yang menjadi tren. Contoh sosial teori kognitif Bandura, contohnya itu seperti kamu bertanya-tanya, adalah satu kata yang menjadi tren dan banyak ditiru oleh masyarakat, baik mahasiswa, anak sekolah SMA, SMP, dan SD. Yang kedua, jelaskan tentang teori Kohler, contohnya kasus simpanse. Dalam kasus simpanse, Kohler ingin membedakan, ternyata ada simpanse yang pintar dan juga ada simpanse yang bodoh, serta Kohler juga ingin membedakan dengan manusia, di mana percobaan simpanse, Kohler menaruh pisang di luar kandang dan ingin simpanse tersebut mencari solusi bagaimana bisa mendapatkan pisang tersebut, dan simpanse tersebut melakukannya dan mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapat pisang tersebut dengan cara menggunakan tongkat. Ada juga yang menggunakan kotak demi kotak ditaruh agar bisa mencapai pisang tersebut. Di sini kesimpulannya, hewan memiliki standarnya masing-masing. Hanya saja standar mereka agak berbeda dengan manusia, dan seringkali tidak terbayangkan oleh manusia apa yang distandarkannya terhadap hewan tersebut. Yang ketiga, jelaskan teori belajar menurut Pavlov pada contoh kasus hewan anjing dengan bel, di mana anjing yang mendengar bunyi bel langsung berlari ke arah bel tersebut atau bunyi tersebut. Di sini dapat disimpulkan bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu dibagi menjadi dua refleks, yaitu unconditioned reflex dan conditioned reflex. Unconditioned reflex adalah air liur yang keluar pada saat melihat makanan lezat, anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Dan yang kedua yaitu conditioned reflex, yaitu keluar air liur karena anjing tersebut bereaksi terhadap suara atau bunyi tertentu yang didengar anjing tersebut. Contohnya seperti bel yang telah dibunyikan, anjing tersebut akan bereaksi dan mengeluarkan air liur. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh teori belajar menurut Skinner tentang reward dan punishment. Reward adalah sesuatu yang berhadiah atau yang baik, sedangkan punishment adalah sesuatu yang tidak baik atau yang jahat, atau bisa dibilang sebuah hukuman. Reward dan punishment. Di sini kesimpulannya, hewan memiliki standarnya masing-masing. Hanya saja standar mereka agak berbeda dengan manusia, dan seringkali tidak terbayangkan oleh manusia apa yang distandarkannya terhadap hewan tersebut. Dan yang kelima,
jelaskan tentang kognisi, inteligensi, dan metakognisi. Yang pertama, kognisi. Kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang sesuatu atau seseorang. Dan yang kedua ada inteligensi. Inteligensi adalah sesuatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Dan yang ketiga ada metakognisi. Metakognisi adalah saran berpikir lebih dalam yang menghasilkan efisiensi dalam berpikir dan belajar. Jadi bisa disimpulkan atau bisa diartikan, kognisi adalah proses mental berpikir sesuatu atau seseorang, dan metakognisi saran berpikir lebih dalam. Dan yang terakhir, inteligensi adalah kecepatan memecahkan masalah. Yang keenam, jelaskan tentang self-regulated learning dan apa keterkaitannya dengan metakognisi. Self-regulated learning adalah proses di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, perasaan, dan tindakan yang telah dirancangkan. Dan keterkaitannya dengan metakognisi adalah di mana kita berpikir semakin dalam akan menghasilkan sesuatu yang efisiensi bagi cara berpikir kita dan juga cara belajar kita. Sekian dari saya yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Terima kasih.